Oke, next kita coba bahas soalnya. Nah, jadi pada contoh soal tadi kita diminta, jadi dia diberikan barisannya ya, barisannya diberikan, kita diminta untuk menentukan rumus ke n-nya atau rumus UN-nya. Nah, pada soal ini justru kebalikannya. Rumusnya diketahui, justru kita diminta untuk menentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Oke, sahabat excellent, bagaimana caranya kita menentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut? Ingat bahwa suku pertama itu adalah sama juga dengan suku pertama itu adalah U1 ya. Suku pertama. Nah, suku pertama. Oke, kita ganti dulu ya warnanya biar lebih jelas. Suku pertama itu adalah nilai U1-nya. Oke, suku pertama itu sama juga dengan U1 atau sama juga dengan nilai A-nya ya. Sedangkan beda, karena yang ditanyakan sini kan suku pertama dan beda ya. Sedangkan beda itu ya, beda atau nilai B-nya itu kita dapatkan dengan boleh mengurangkan U2 dikurang U1 atau boleh juga mengurangkan U3 dikurang U2 atau U4 dikurang U3, boleh ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah suku pertama, berarti kita harus cari nilai A atau nilai U1-nya berapa. Dan karena yang ditanyakan juga adalah beda, berarti kita minimal harus punya nilai suku yang kedua dan suku yang pertama supaya nanti bisa mendapatkan nilai bedanya. Dari mana kita mendapatkan nilainya? Dari rumus UN yang sudah diberikan. Tadi katanya UN-nya itu sama juga dengan 4N dikurangkan dengan 20 ya kan. UN sama dengan 4N dikurang 20. Nah, kita tinggal, karena kita ingin menentukan nilai U1, nah berarti N ini 1 kan, kita tinggal ganti saja 4 kali 1 kita kurangkan dengan 20. Maka kita dapatkan 4 dikurangkan dengan 20. 4 dikurang 20 itu adalah min 16. Maka kita dapatkan suku pertamanya itu adalah min 16. Nah, kemudian, berarti sudah terjawab ya, suku pertamanya adalah min 16. Jadi nilai A-nya atau U1-nya itu adalah min 16. Nah, karena ditanyakan beda, minimal kita harus punya U2-nya juga. Berarti kita cari lagi nilai U2-nya. U2 dengan rumus UN yang diberikan 4, kita ganti 4 kali 2 dikurangkan dengan 20. Ya, dikurangkan dengan 20 sama juga dengan 4 dikali 2 adalah 8 dikurang 20. Maka 8 kalau kita kurang 20 itu adalah min 12. Nah, jadi kita dapatkan suku pertama itu adalah min 16, suku kedua itu adalah min 12, kita letakkan min 12. Nah, kemudian untuk menentukan beda, nah beda kalian tinggal gunakan rumusnya. Beda itu kita cari dengan menggunakan rumus U2 dikurangkan dengan U1. U2-nya itu adalah min 12 dikurang, nah hati-hati ya, dikurang. U1-nya adalah min 16, sama juga dengan min 12. Nah, negatif bertemu negatif adalah positif 16. Min 12 ditambah 16 itu adalah 4. Nah, karena dia positif artinya dia ditambah 4. Maka setiap sukunya itu ditambahkan dengan 4. Nah, kalian bisa langsung tebak suku yang berikutnya. Berarti 12 kita tambahkan lagi dengan 4, yaitu min 8. Nah, atau suku yang berikutnya kalian juga bisa tebak, tambah 4 lagi, berarti negatif 4. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Karena yang ditanyakan di sini adalah suku pertama dan beda. Jadi kalian tinggal masukkan ke rumus UN yang sudah diketahui. Oke, next kita bahas soal yang berikutnya. Oke, next untuk contoh soal yang kedua. Katanya diketahui barisan aritmatika dengan suku kelima itu adalah 16 dan suku ke-8 itu adalah 25. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-20. Oke, kita ganti dulu ya warnanya biar lebih jelas. Nah, di soal kita lihat yang diketahui. Nah, ini soalnya sudah sedikit diputar ya. Artinya dia tidak lurus lagi seperti soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya. Nah, ini kalian jangan bingung untuk mengerjakan soal seperti ini. Kalian cukup buat apa yang diketahui pada soalnya, identifikasi apa yang diketahui pada soal. Yang diketahui katanya adalah suku yang kelima. Nah, suku yang kelima berarti itu adalah nilai U5 ya. U5 nilainya itu adalah 16 katanya. Kemudian diketahui lagi suku ke-8. Suku ke-8 itu U8 ya, berarti nilainya adalah 25. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah suku pertama. Suku pertama berarti nilai U1-nya atau nilai A-nya, ya kan? Kemudian beda berarti nilai B-nya, dan yang ditanyakan adalah suku ke-20-nya sama dengan berapa.
Oke, sahabat excellent, kalau konsepnya adalah jika yang ditanyakan suku ke berapa, suku ke-20 atau suku ke-100, berarti kita harus punya terlebih dahulu rumus UN-nya supaya nanti bisa menentukan suku ke berapapun. Mau suku yang ke-1000, mau suku yang ke-2000 tidak ada masalah. Yang penting rumus UN-nya sudah kita dapatkan terlebih dahulu. Nah, berarti kalian langsung ya arahkan pikiran kalian untuk menemukan rumus suku ke N-nya atau rumus UN-nya. Nah, bagaimana cara menemukannya? Sedangkan yang diketahui itu adalah suku ke-5 dan suku yang ke-8. Nah, kalian ingat lagi, suku yang ke-5 itu bisa kita uraikan lagi karena suku yang ke-5 itu berdasarkan rumusnya tadi, ya kan? Kita tahu tadi UN. Nah, UN itu kan sama juga dengan A ditambah N kurang 1 dikali B kan? Kalau dia U5, nah berarti kan kalian tinggal ganti di sini A-nya kan kita tidak tahu A-nya berapa, berarti A ditambah gitu ya. N dikurang 1, bedanya juga tidak tahu, N-nya ada yaitu N-nya 5. Nah, ini langsung kita ganti N-nya 5 dikurang 1. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan nanti A ditambah 5 kurang 1 berarti 4B. Nah, gitu ya. Jadi U5 kita masukkan nilainya adalah A ditambah 4B sama dengan 16. Dari mana kita dapatkan A ditambah 4B ya? Dari menguraikannya tadi. Kita dengan memasukkan ke dalam rumus UN-nya sama dengan 16. A apakah bisa ditambah dengan B? Tidak bisa. Jadi biarkan saja. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, bagaimana dengan U8? Ya sama, U8 kalian tinggal masukkan lagi ke dalam rumus UN-nya. Nanti kalian dapatkan. Nah, ini saya punya trik cepatnya ya. Jadi kalau untuk U8 kita bisa langsung tuliskan A. Nah, dia selalu A di sini ditambah 8-nya langsung kalian kurang 1 jadi 7B. Nah, sama juga dengan 25. Kalian bisa ngetesnya dengan memasukkannya ke dalam UN tadi ya. Sama seperti di sini U5. Nah, 5 kan di sini berarti di sini 4. A-nya selalu 1. Kalau yang ditanyakan misalkan U6, nah, kalian sudah langsung bisa jawab A ditambah 5B. Jadi 6-nya kurang 1. Nah, gitu ya. Untuk mengetesnya kalian bisa langsung masukkan ke dalam rumus UN-nya. Ini biar lebih cepat saja ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita eliminasi. Jadi langkah berikutnya kalian cukup eliminasi. Jadi A ditambah 4B sama dengan 16 ya. Kemudian persamaan yang kedua A ditambah 7B sama juga dengan 25. Nah, ini tinggal kita eliminasi, kita kurangkan, maka A-nya akan dicoret ya. Ini tinggal kalian kurangkan. 4 dikurang 7 itu adalah min 3B. Sedangkan 16 dikurang 25 itu adalah min 9. Maka kalian dapatkan B-nya adalah min 9 per min 3. Berapa min 9 dibagi min 3? Yaitu 3. Kita dapatkan bedanya itu adalah 3. Nah, sudah menjawab ya, bedanya di sini nilainya adalah 3. Sekarang A-nya, bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukan nilai A-nya, substitusikan nilai B ke salah satu persamaan. Terserah, kalian boleh pilih persamaan pertama, boleh pilih persamaan yang kedua, itu tidak ada masalah, hasilnya akan sama. Nah, kita pilih angka yang paling kecil ya di persamaan yang pertama saja. Berarti A ditambah 4B sama juga dengan 16. Oke, A-nya mau kita cari 4, kita kalikan, B-nya masukkan 3 ya, sama dengan 16. Maka A ditambah 4 kali 3, 12 sama dengan 16. Maka A saja sama juga dengan 16. Nah, karena dia A ditambah berarti 12-nya pindah ruas ya, dikurang 12. Maka kita dapatkan A-nya itu adalah 4. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 4 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah U20. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan itu adalah U20? Nah, kita tulis lagi U20-nya. Berarti U20 apa rumusnya? U20 itu kan rumusnya adalah A. Nah, kembalikan ke rumus UN tadi. A ditambah N. Nah, N-nya udah ada ya, atau kita tulis dulu rumusnya. N kurang 1. N dikurang 1 dikalikan dengan beda. Berarti kita masukkan A-nya adalah 4 ditambah N-nya adalah 20 ya, suku ke-20 kurang 1 bedanya adalah 3. Berarti 4 ditambah 20 dikurang 1 itu adalah 19 ya, 19 kali 3 berarti 4 ditambah 19 kali 3 itu adalah 57 ya, 57 ditambah 4 adalah 61. Nah, ini dia. Jadi suku yang ke-20-nya itu adalah 61. Nah, bagaimana sahabat excellent? Bisa ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk soal, nah bentuk soal seperti ini paling sering sekali kalian temukan ketika mengerjakan soal tentang barisan aritmatika. Oke, next kita bahas lagi untuk contoh yang berikutnya.
Oke, next untuk soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Tentukan suku ke N dari barisan. Nah, ini tentukan suku ke N ya, katanya dari barisan yang A 2, 5, 8, 11, B 6, 11, 16, 21, dan C 17, 15, 13, 11. Oke, karena yang ditanyakan adalah suku yang ke N, kalian langsung ingat ya rumusnya. Oke, kita ganti dulu warnanya. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B ya. Karena yang ditanyakan adalah suku yang ke N, kita masukkan nilainya. A-nya itu adalah suku pertamanya yaitu 2. Kita tambahkan dengan N dikurang 1. Bedanya kalian perhatikan. Beda itu bisa kita cari dengan menggunakan suku yang kedua ya, atau U2 kita kurangkan dengan U1. Suku keduanya adalah 5. 5 kita kurangkan dengan 2, maka kita dapatkan 3. Atau boleh juga 8 dikurang 5 atau 11 kurang 8, dia akan sama, hasilnya adalah 3. Maka kita dapatkan bedanya adalah 3. Maka di sini 2, nah ini tinggal kita kalikan. 3 kali N itu adalah 3N dikurang 3 kali 1 adalah 3. Maka kita dapatkan 2, kalau kita kurang 3 itu kan hasilnya adalah min 1 ya. Min 1 ditambah 3N. Atau kalian boleh juga menulisnya dengan 3N dikurang 1. Nah ini adalah rumus UN untuk yang ke A. Kalau untuk yang B, nah B sama ya, ini untuk yang A. Kalau untuk B ya sama, kalian tinggal masuk ke dalam rumusnya. UN sama juga dengan A ditambah gitu ya, N dikurang 1 dikali B. Nah A-nya itu adalah 6 ya, A-nya 6 ditambah N dikurang 1, bedanya, nah cari lagi bedanya. Cukup kurangkan U2 dikurangkan U1, 11 dikurangkan dengan 6, yaitu kita dapatnya 5. Maka bedanya sini 5. Kalian tinggal operasikan, kalikan ya, 5 kali N, 5N, 5 kali min 1 itu adalah min 5. 6 dikurang 5 itu adalah 1 ditambah 5N, atau boleh juga ditulis 5N ditambah 1. Maka kita dapatkan rumus suku ke N untuk barisan yang kedua yaitu 6, 11, 16, 21 ini dan seterusnya ya seharusnya. Nah gini ya, karena ini kan angkanya berkelanjutan. Maka kita dapatkan yang B, UN-nya adalah 5N ditambah 1. Nah, sangat gampang sekali ya, sahabat excellent. Untuk yang C, kalian bisa coba coret-coret di kertas, coba cari ya, dengan menggunakan rumus UN. Oke, soal yang berikutnya itu adalah soal yang keempat. Katanya tentukan 4 suku pertama yang mempunyai rumus A. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang soal nomor 3, sukunya sudah diketahui, kita menentukan rumus UN-nya. Kalau yang keempat, sukunya tidak diketahui tapi UN-nya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah 4 suku pertama. Nah, kalau yang ditanyakan adalah 4 suku pertama, berarti yang ditanyakan itu adalah U1 gitu ya, U2, U3, U4. Nah, sampai 4 suku pertama saja. Kalau 5 suku pertama berarti U1, U2, U3, U4, U5 ya. Nah, katanya kita jawab dulu yang A. Yang A rumusnya itu adalah UN sama dengan 3N dikurang 5. Nah kita cari untuk 4 suku pertama, berarti kita mulai dari U1 ya. U1 kalian tinggal ganti saja 3 kali 1 dikurang 5. Maka kita dapatkan 3 dikurang 5 ya. 3 kali 1 3 itu adalah min 2. Kemudian kita cari lagi untuk U2 nya. U2 nya kita kalian ganti lagi, N nya 2 dikurang 5. 3 kali 2 6 dikurang 5 itu adalah 1. Kemudian U3 nya berarti 3 kali 3 kurang 5. 3 kali 3 adalah 9 dikurang 5 itu adalah 4 ya. Kemudian yang terakhir adalah U4 berarti 3 kali 4 dikurang 5 sama dengan 12 kurang 5. 12 dikurang 5 itu adalah 7. Nah jadi ini adalah nilai untuk 4 suku pertamanya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk barisan bilangan, dia akan menjadi min 2, 1 gitu ya, 4, 7 dan seterusnya. Nah bagaimana untuk yang B? Nah gampang sekali, kalian tinggal masukkan atau cari ya untuk U1, U2, U3, U4 karena rumus UN-nya sudah diketahui. Seperti contoh pada yang A tadi. Oke? Bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, next soal yang berikutnya. Katanya ditentukan suatu barisan mempunyai suku yang ke N.
UN sama dengan 9N dikurang 10. Nah, pertanyaannya adalah tentukan suku keberapakah yang nilainya adalah 440 ya. Nah, ini kan sudah beda lagi ya bentuk soalnya. Jadi rumus UN-nya diketahui, kemudian kita diminta untuk menentukan suku yang keberapa yang nilainya adalah 440. Nah, karena dia menanyakan tentang suku keberapakah yang nilainya 440, berarti kita mencari nilai N-nya ya. Jadi di sini kalau kita lihat kan rumusnya tadi UN itu adalah 9N dikurangkan dengan 10 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah suku keberapa yang nilainya adalah 440. Jadi 440 ini kita belum tahu dia suku keberapa, jadi kita misalkan dia dengan UN. Nah, jadi UN-nya adalah 440. Kita masukkan di sini UN sama juga dengan 440 sama juga dengan 9N dikurangkan dengan 10. Atau boleh juga kita putar posisi dulu, 9N dikurang 10 sama juga dengan 440. Maka 9N itu akan sama dengan 440 kita tambahkan dengan 10. Maka kita dapatkan 9N sama juga dengan 450. Maka N saja, nah dia akan sama dengan 450 kita bagi dengan 9, yaitu 45 bagi 9 itu adalah 6, berarti 60. Berarti 440 ini itu adalah suku yang ke 60. Nah gitu, ini bentuk soal yang berikutnya ya. Jadi UN 440 itu adalah suku yang ke 60. Jadi nilai N-nya sama juga dengan 60. Nah ini untuk soal yang sering ya yang akan kalian temukan ketika mengerjakan soal-soal tentang barisan dan deret aritmatika. Nah ini ada soal yang berikutnya ya, kayak saya tuliskan di sini saja ya, 6. Nah ini soal yang ke-6 itu katanya adalah diketahui itu suku pertama. Nah diketahui suku pertama katanya, oke saya persingkat ya soalnya, diketahui katanya suku pertamanya itu adalah 8. Nah kemudian suku ke-10 katanya suku ke-10 itu adalah 17. Nah yang ditanyakan suku keberapakah? Nah pertanyaan hampir sama ya, cuma beda-beda tipis. Yang ditanyakan adalah suku keberapa. Nah suku keberapakah gitu ya, yang nilainya adalah 246. Nah kalian bisa jawab, dia hampir-hampir mirip ya. Nah suku berapakah 246 itu? Nah kita belum tahu 246 ini suku yang keberapa. Jadi kita misalkanlah dia dengan suku yang ke N, ya kan? Suku yang ke N. Jadi kalau kalian uraikan ya, UN gitu ya, nilainya rumusnya ada belum? Rumusnya kan tidak ada. Kalau tadi diberikan UN-nya itu kan adalah 9N dikurang 10 kan? Nah kalau di sini UN-nya karena rumusnya belum ada, kalian kembali ke rumus umumnya. Jadi UN ditambah gitu A ditambah gitu ya, N dikurang 1 kita kalikan dengan B bedanya. UN-nya berapa? UN-nya itu adalah 246. Sedangkan A-nya sudah diketahui karena kan suku pertama itu adalah nilai A-nya yaitu udah 8. Kita tambahkan dengan N kita kurang 1, terus bedanya berapa? Nah bedanya kalian lihat lagi di suku yang ke-10 ini. Kalau suku yang ke-10, oke saya tulis di sini ya, suku yang ke-10 itu kan katanya adalah 17 nilainya. Nah kalau kita uraikan 10 ini kita masukkan ke dalam rumus UN tadi, saya sudah ajarkan cara cepatnya, berarti dia akan menjadi A ditambah 10 nya tinggal kurang 1 ya, 9B sama juga dengan 17. Nah karena A nya kan sudah diketahui tadi 8 ditambahkan dengan 9B sama juga dengan 17, maka 9B sama juga dengan 17. Nah ini tinggal pindah ruas ya, dikurangkan dengan 8, maka 9B sama dengan 17 dikurang 8 itu adalah 9, maka kita dapatkan B nya itu adalah 9/9 yaitu 1. Nah kita dapatkan, nah kita ganti 1, maka ini akan menjadi 246 sama juga dengan 8 ditambah 1 dikali N dikurang 1 ya, N kurang 1 kan gitu ya, jadi 246 sama juga dengan 8 dikurang 1 itu adalah 7 ditambahkan dengan N. Oke, saya bawa ke sini, atau boleh juga 7 ditambah N sama juga dengan 246, atau N saja dia akan menjadi 200 ya, 246 kita kurangkan dengan 7, maka kita dapatkan N-nya itu adalah berapa? 239 ya, 239. Jadi 246 itu adalah suku yang ke 239. Oke, coba kita cek dulu ya. 10 A ditambah 9B ya sama dengan 17 tadi.
A-nya tadi 8 ya. Oke, betul ya. A-nya 8, 9B 17. 17 dikurang 8 itu adalah 9. 9 bagi 9 adalah 1. Kita masukkan ya. UN A-nya 8. Nah, oke. Ya, betul ya. 8 kurang 1 tuh. Ya, betul. Jadi, kita dapatkan suku yang maksudnya suku yang nilainya 246 itu adalah suku yang ke 239. Nah, oke, bagaimana sahabat excellent? Semoga dengan beberapa contoh soal tadi tentang barisan aritmatika kalian bisa paham ya. Nah, ini masih belum selesai karena setelah ini nanti ada namanya deret aritmatika, kemudian ada deret aritmatika yang sudah disisipkan dengan beberapa bilangan. Oke, makanya kalian ikuti terus ya channel Bimbel Excellent. Insya Allah kita akan bahas tuntas semua materi kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP maupun tingkat SMA. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.